dengan terbukanya Selat Hormuz artinya ada peluang untuk penurunan harga-harga BBM di negara-negara. Tuntutan awalnya Trump yang terlalu besar itu tidak terpenuhi, dia mengurangi tuntutan itu. Dan malah yang sekarang yang kelihatan diuntungkan itu Iran. Jadi benar analis-analis Israel itu bilang ini Iran menang besar ini. Nah, ada guyonan yang bilang Donald Trump ini kenapa ini tiba-tiba? Apakah dapat hidayah atau apa? Dalam 3 bulan terakhir, dunia dalam kondisi ketakutan di mana Selat Hormuz, jalur dari 1/4 minyak dunia, ditutup karena konflik antara Iran dan Amerika Serikat. Tapi sekarang konflik itu sudah mereda dan kita akan membahasnya dalam Sindoskop bersama para redaktur di Sindo News. Ada Mas Anto, Mas Udin, dan juga Mas Imin. Kita akan melihat pertama dari poin perdamaian yang disepakati ya akhirnya setelah tarik ulurnya Iran dan Amerika yang sangat kuat kemarin. Akhirnya disepakatilah 14 poin ya, 14 poin perdamaian antara Iran dan Amerika Serikat. Apa yang menarik dari poin perdamaian ini, dari 14 poin perdamaian ini, Caimin? Yang menarik yang pertama adalah ini membuktikan bahwa Presiden Amerika Donald Trump sebagai sosok yang benar-benar unpredictable. Unpredictable ya. Benar-benar. Yang susah diprediksi. Yang kemarin keras tiba-tiba tiba-tiba bikin kejutan, melunak. Dan hampir semua tuntutan Iran dipenuhi kan. Ya, hampir semua tuntutan ya. Iya. Poin apa saja yang menarik, itu disebut sebagai kemenangan dari Iran? Pertama, penghentian perang permanen. Oke. Gencatan senjata permanen. Kedua, pencairan aset Iran. Yang 300 miliar itu ya? Bukan, yang sekitar berapa? 24 miliar US dollar. Kalau yang 300 miliar itu dana rekonstruksi, nanti katanya patungan dari negara-negara itu nggak tahu mau atau enggak. Kemudian tadi pelepasan sanksi, kemudian pencairan aset, kemudian pokoknya yang dianggap menguntungkan Amerika itu cuma soal nuklir, itu pun dibahas setelah 60 hari ke depan. Ada pembicaraan lanjutan nanti ya, setelah tanda tangan ini ya. Jadi benar analis-analis Israel itu bilang ini Iran menang besar ini. Nah, ada guyonan yang bilang Donald Trump ini kenapa ini tiba-tiba? Apakah dapat hidayah atau apa? Sebenarnya kan itu, tiba-tiba aja manut gitu. Ya. Kan aneh gitu. Nah, apa sebenarnya yang berperan dalam menyukseskan MOU ini siapa nih? Apakah Pakistan atau justru Xi Jinping China? Xi Jinping kemarin pertemuan dengan Amerika itu. Kenapa China? Karena pertama, Presiden Donald Trump itu ketika deal itu yang diucapkan terima kasih itu kepada Xi Jinping dan Putin. Kemudian itu yang jadi misteri itu. Jangan-jangan Cina ada di balik semua itu. Kemudian Presiden itu, Pakistan juga berterima kasih kepada Cina. Apakah sudah terkuak apa di balik itu? Apakah memang benar ada peran Cina di situ atau seperti apa? Tidak terungkap, tapi kemungkinan besar ada peran besar Cina di balik itu semua. Karena Cina sendiri kan punya kepentingan. Kalau Selat Hormuz nggak dibuka-buka, minyak kita minyak Cina kan susah. Cina juga repot juga ya. Repot juga. Kemudian kenapa China? Karena Cina ini sedang investasi besar-besaran di Pakistan, kemudian di Teluk, dan kepentingan Amerika sama Cina ini kan juga besar. Kemarin kan pertemuan Xi Jinping dan Donald Trump di Beijing itu, itu kan sepakatan dagang besar-besaran itu. Betul. Cina beli 200 Boeing lah segala macam itu. Nah, kemungkinan ini prediksi saya
kalau kemungkinan Xi Jinping akan Trump. Lalu kalau nggak cepet-cepetan deal, aku batalin nih deal-dealan yang kemarin. Nah, ada kemungkinan itu ya? Ada kemungkinan loh ya. Konspirasinya seperti itu? Iya. Oke. Nah terus nextnya dari Selat Hormuz yang dibuka ini pengaruhnya seperti apa? Dari kesepakatan itu, bukan kesepakatan ya, MOU ya, belum kesepakatan. Kalau versi Donald Trump, Selat Hormuz harus dibuka total tanpa biaya tol. Oke, tanpa ada yang kemarin mau ada rencana dikasih tarif itu ya? Ya, kalau versinya Iran yang saya kutip dari kepala negosiatornya Muhammad Ghalibaf, Iran itu bukan istilahnya pungutan tol, tapi biaya layanan tetap akan mengenakan itu. Dan nanti titik temunya gimana akan dibahas di Jenewa nanti. Besok deh kok nanti. Besok dari Jumat. Terus pelonggaran sanksi terhadap Iran ya, ada poin itu. Yang sanksi apa sih yang sekarang ini sedang dipegang sama Iran dan nanti kedepannya itu dengan pelonggaran itu akan seperti apa, Pak Dir? Pelonggaran itu kan aset Iran kan selama ini dibukukan oleh Amerika Serikat. Jadi pelonggaran itu akan mencairkan aset-aset Iran, dana-dana Iran yang dibukukan di Amerika itu nanti akan dibicarakan dalam waktu 60 hari setelah penandatanganan MOU ya. Jadi proses rinci tentang pencairan aset itu nanti pembicaraannya di 60 hari setelah penandatanganan MOU di Jenewa. Walaupun sekarang kan Trump dan Presiden Iran kan sudah menandatangani secara digital. Jadi sudah ada penandatanganan oleh Trump dan Presiden Iran secara digital dan nanti hari Kamis, hari Jumat ini penandatanganan seremonial di Jenewa. Yang akan ditandatangani kemungkinan Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance sama kepala negosiator Muhammad Ghalibaf. Oke. Nah ini apakah artinya membuka peluang Iran untuk masuk kembali ke pasar global dengan pelonggaran sanksi itu kan salah satu sanksinya adalah embargo ekonomi itu ya? Ya, embargo ekonomi, pelonggaran sanksi itu bisa berbagai macam ya. Satu, pencairan aset, kedua ini investasi asing bisa masuk ke Iran. Jadi berarti memang kembali apa namanya? Kembali aktif, ekonomi Iran akan kembali aktif. Beberapa kemungkinan ini kan beberapa pejabat Iran kan mengatakan perusahaan Amerika juga bisa investasi di Iran. Siapapun bisa investasi sana. Siapapun bisa investasi ke Iran. Eropa juga bisa. Artinya kan ketika dulu itu kan era Obama itu kan ketika ada pelonggaran sanksi itu kan banyak negara-negara Eropa masuk investasi ke Iran. Kemudian Trump itu keluar dari perjanjian itu, mereka keluar. Nah sekarang dengan adanya kesepakatan setelah MOU itu kemungkinan investasi asing akan masuk kembali ke Iran dengan pelonggaran sanksi itu. Termasuk Eropa, Amerika, dan kemungkinan sebenarnya ini kan pada proses kesepakatan sebelumnya ini kan Iran pernah menawarkan. Jadi kerjasama nuklir itu bisa antara Iran dengan Amerika. Selama ini kan kerjasama nuklir Iran ini kan dengan Rusia. Kemungkinan itu yang menjadi mungkin Amerika kan tidak menyukai hal itu ya. Jadi ada tawaran dari Iran bahwa kerjasama nuklir nanti pembangunan PLTN itu bisa kerjasama dengan Amerika Serikat. Kemungkinan beberapa poin rinci itu kan nanti akan dibahas 60 hari ke depan itu. Ya. Malah kemungkinan juga akan ada kemungkinan bahwa nuklir ini nanti kerjasama dengan multinegara juga kan ya? Iya, bisa. Jadi ya. Sama Rusia tetap, sama bisa nanti tambah sama Amerika. Eropa juga bisa. Bisa ya seperti itu ya? Ada kemungkinan itu kan? Ya, untuk PLTN ini ada kemungkinan bisa dengan Eropa, bisa dengan Amerika Serikat. Makanya kan setelah MOU ini rinciannya itu nanti yang akan dibahas. Karena beberapa ide itu sudah pernah dilontarkan sebelumnya. Misalnya kerjasama dengan Amerika kan selama ini kan
yang dicari Amerika itu kan keuntungan, Ya. keuntungan profit ya. Trump itu kan bicaranya keuntungan, profitnya Betul. berapa, keuntungannya berapa. Kalau Iran bisa menawarkan hal itu dan Trump itu mungkin tertarik, ya dia akan mungkin akan mengiyakan. Kan Trump ini kan tidak terduga dari Ya. yang sikapnya keras. Proses diplomasinya Trump ini kan dia tuntutannya besar. Kalau tuntutan besar itu tidak terpenuhi, dia mengurangi tuntutan. Sampai sekarang kesepakatan ini pun orang menilainya kan malah menguntungkan Iran. Artinya Ya. tuntutan awalnya Trump yang terlalu besar itu tidak terpenuhi, dia mengurangi tuntutan itu. Dan malah yang sekarang yang kelihatan diuntungkan itu Iran. Karena hampir semua tuntutan Iran itu terpenuhi dan Ya. tuntutan Amerika paling yang terpenuhi itu tentang program nuklir itu kan memang Iran dari sejak awal memang tidak membuat senjata nuklir. Iya. Dan Jadi tuntutan itu pun sebenarnya terpenuhi sudah sejak lama sebenarnya. Iya. Dan itu masuk dalam poin MOU itu. Makanya kan Israel ini kan sangat marah karena Netanyahu dianggap gagal untuk mempengaruhi Trump dalam proses negosiasi itu karena dianggap terlalu menguntungkan Iran dan merugikan Israel. Makanya Netanyahu ini yang dianggap sebagai orang yang paling kalah dalam kesepakatan itu karena dianggap tidak bisa memengaruhi Trump itu. Dan ini posisinya sekarang Israel malah justru akan dalam tanda kutip ditinggal Amerika juga ya? Ya Dalam, mungkin ketegangan setelah antara kan ini sedang ada ketegangan antara Trump dan Netanyahu karena dalam proses negosiasi itu kan Trump sempat marah-marah dengan Netanyahu. Malah Trump itu pernyataan terbarunya kan kalau tidak ada Amerika maka tidak akan ada Israel. Maka pernyataan terbaru Trump itu mungkin karena terlalu jengkel dengan Netanyahu ya. Kan pernah dalam komunikasi telepon kan juga pernah memaki-maki Netanyahu juga. Trump. Artinya ada ketegangan antara Trump dengan Netanyahu dan kemungkinan kesepakatan ini muncul mungkin karena Trump masih jengkel sama Israel, semua tuntutan Iran itu dikasih sama Trump. Iya. Bisa jadi seperti itu ya. Tapi ini menarik karena dengan terbukanya dengan melonggarnya sanksi untuk Iran tadi itu, nantinya ke depan berarti minyak Iran ini bisa kemana-mana nih Mas ya? Iya. Mas Hanta ya? Iya. Jadi apa nih keuntungannya buat Iran dan bahkan buat dunia juga dengan mengalirnya minyak Iran kemana-mana ini? Artinya kesepakatan sementara ya kita bisa menyebutnya kesepakatan sementara AS dan Iran ini memang ditunggu oleh pasar global. Dalam hal ini khususnya minyak mentah dan gas LNG. Karena semenjak perang pecah di Februari 2026 akhir Februari at least Selat Hormuz itu tertutup gitu untuk perdagangan jalur minyak ya. Jalur minyak. Artinya dengan adanya kesepakatan ini artinya pasar global menyambut positif untuk kesepakatan. Bisa terlihat dari harga minyak mentah sendiri yang tadinya pada saat perang itu di atas 100, untuk terbaru sendiri udah turun 77 USD. Per pagi tadi. Oke. Jauh banget ya turunnya. Jauh banget, iya. Nah, ini artinya dengan penurunan ini akan berimbas ke negara-negara emerging market, dalam hal ini juga Indonesia yang sebagai negara importer. Artinya dengan terbukanya Selat Hormuz artinya ada peluang untuk penurunan harga-harga BBM di negara-negara berkembang. Tapi kan tidak bisa langsung turun karena kan kita membeli pada saat harga naik, sedangkan kita masih ada stok. Ngomong-ngomong pas kita beli di harga tinggi itu lumayan banyak ya? Stok buat berapa bulan banyak. Itu? Nah, yang bikin itu Indonesia itu nggak punya penyimpanan dalam jangka panjang. Ya, artinya cuma 22 hari. Iya, 22 hari. Artinya kalaupun itu habis, seharusnya dimanfaatkan langsung beli di saat harga murah.
Harusnya gitu ya. Karena Jadi kita kalaupun- tidak punya Oke, kalaupun kemarin taruhlah sudah terlanjur beli di harga yang tinggi di atas $100 taruhlah. Kan stok kita kan cuma 22 hari tuh. Nah, berarti setelah 22 hari kita berharap Pertamax turun gitu ya. kita berharap Pertamax turun. Tapi ada kemungkinan itu nggak sih? Seharusnya Sampai ada. Seharusnya ada karena kan di poin 14 poin kesepakatan itu terbukanya Selat Hormuz itu kalau nggak salah 60 hari. Iya. Tapi Normalnya dari setelah dibuka sampai normalnya kemungkinan 60 hari. artinya ada waktu 60 hari ataupun setengahnya lah 30 hari untuk bisa mendapatkan minyak dengan harga murah. Tapi omong-omong kenapa ya? Kenapa Hormuz kemarin itu benar-benar mempengaruhi harga minyak dunia? Setelah ada kesepakatan, langsung turun kan? Iya, Otomatis. Nah iya. ini kenapa ini sebabnya? Artinya tidak hanya sebagai jalur penting perdagangan, juga kan infrastruktur di Timur Tengah itu sendiri kan cukup terkena dampak dari serangan-serangan. Artinya produksi minyak berkurang sedangkan permintaan tinggi. Mungkin nggak karena sentimen memang karena sentimennya doang gitu. Ini udah Hormuz sudah aman nih kira-kira. Terus yaudah turun harganya. Ada kemungkinan ke sana? Ada kemungkinan ke sana, tapi yang jadi poin juga apakah Iran dengan terbukanya ini apakah Iran mau melepas dalam tadi kan disebut tarif tol maritim itu, apakah dia memang mau melepas secara permanen atau pada saat setelah itu tetap dipertahankan, artinya kan itu akan mempengaruhi besaran penurunan harga sendiri gitu kalau tetap diterapkan. Iya. Jadi kita kembali ke kemungkinan harga Pertamax di Indonesia akan turun. Sampai sejauh mana nanti kemungkinan besarnya? Kira-kira kalau misalnya boleh di ini, ya tinggal nunggu itu doang ya, tinggal nunggu yang stok kemarin dengan harga lama, gitu atau gimana Mas? Iya. Artinya kan kita juga kan kalau penentuan harga BBM sendiri di domestik kan per bulan ya, artinya per awal bulan kita akan menentukan apakah harga Pertamax sendiri ini bisa turun atau enggak. Tapi kan terbaru kalau Pertamina sendiri bilang kalau harga yang sekarang ini pun itu belum harga asli keekonomian Belum pertama. harga asli keekonomian. Ya, artinya harga aslinya berapa emang keekonomian Pertamaxnya itu? 20.000 20.000 sekian. Berarti dengan kata lain dia mau ngomong kalau harga Pertamax 16.000 itu Masih murah. masih kita jual murah gitu ya? Iya, dalam tanda kutip bisa dibilang ini kita masih nanggung setengahnya nih gitu. Kita masih subsidi, walaupun itu bukan BBM subsidi, artinya masih ada yang ditanggung oleh Pertamina gitu, walaupun tidak ditanggung oleh pemerintah. Oke. Tapi bagaimanapun juga ya, terlepas dari harga Pertamax kita nantinya, harga Solardex juga gitu ya. Kedepannya itu dengan terbukanya Selat Hormuz, dengan perjanjian damai antara Iran dan Amerika Serikat, Indonesia sebagai emerging country itu tadi punya peluang apa sih sebenarnya? Kalau dari Caimin, Pak Udin, mungkin Mas Anto juga punya pandangan lain. Sebenarnya punya peluang apa nih dengan adanya kesepakatan damai ini kita Indonesia punya kesepakatan apa? Punya peluang apa? Yang jelas ya 2 kapal Pertamina bisa lolos. Oke. 2 kapal Pertamina jelas ya kan? Stok-stok minyak Indonesia akan normal kembali. Ya secara politik akan meredakan tensi politik di Indonesia ya, yang kemarin demo-demo karena kenaikan harga. Kemungkinan kan kalau stok minyak terpenuhi, harga-harga turun lagi reda. Ya diharapkan itu ya. Iya kan. Oke. Secara politik mereda, nggak ada tensi tinggi lagi. Kemudian yang diharapkan ya investasi asing ke Indonesia normal lagi kan. Ini kalau ngomong ekonomi,
indeks harga gabungan naik, rupiah Oh, iya. kuat, ya kan normal kan Sehingga gitu. ekonomi kita juga akan terangkat juga gitu ya. Ya, menurut saya gitu. Kalau dari apa namanya? Dari politik, Dari politik, ya. Apa namanya? Mungkin hubungan bilateral gitu. Kita kan punya hubungan bilateral ya dengan Iya, Iran, kan? mungkin bisa normal lagi kali ya. Kalau kemarin kan Indonesia sama Iran kan agak-agak gimana karena kapal-kapal nggak segera dilepasin itu. Kemungkinan bisa normal kembali. Apa namanya? Cina, Amerika bisa rukun lagi. Ya kemungkinan peluang-peluang investasi yang melibatkan Indonesia bisa masuk gitu. Oke. Kalau Pak Udin ada ini lagi. Bicara minyak ini kan harga minyak global ini sangat dipengaruhi oleh sentimen ya, sentimen investor, sentimen trader minyak, Nah, trader institusional mafia terutama juga ya. ya. Trader institusional ini yang mempengaruhi harga minyak. Jadi ketika sentimen global ini positif, jadi dia akan positif terhadap perdamaian, biasanya minyak turun. Jadi prosesnya seperti itu. Situasi dunia damai, minyak turun. Situasi dunia chaos, minyak naik. Jadi beberapa komoditi kan seperti misalnya harga emas. Harga emas dia sentimen global buruk, harga emas akan naik. Kalau sentimen dunia damai, maka emas akan turun. Jadi, nah ketika harga minyak ini turun, kan sangat dipengaruhi oleh konflik di Timur Tengah itu ya. Makanya ketika ada MOU itu sebenarnya dunia ini situasinya positif. Jadi dari negatif menjadi positif. Jadi makanya harga langsung turun kan, turun drastis kan dari $100 lebih kan sempat mencapai 110, 130. Turun menjadi sekarang itu sekitar $74 per barel. Jadi itu akan mempengaruhi harga minyak di negara-negara berkembang karena Selat Hormuz ini 80% itu aliran minyaknya ke negara-negara berkembang. Makanya kan Cina, Jepang, Korea Selatan, Indonesia ini yang terkena dampak terbesar. Ya. Nah, khusus Indonesia, kan sebenarnya dalam podcast sebelumnya itu sudah kita prediksi harga minyak di Indonesia itu akan naik sekitar 20%, 30% dalam beberapa dan benar kan naik makanya Pertamax naik. Jadi ramalannya benar. Jadi ramalan dalam podcast ini lumayan. Nah, ini sekarang minyak dunia turun, berarti diramalkan turun nggak ini? Diramalkan harus turun sekitar 20% atau 30% karena kalau enggak ya bisa didemo lagi pemerintah. Oke. Nah, bisa nggak sih ini mumpung harga minyak dunia turun nih, kita nyetok banyak gitu, biar harganya tetap nanti murah buat masyarakat. Nah, bisa nggak itu kayak gitu? Seharusnya bisa, tapi Indonesia itu nggak punya cadangan untuk tempat nyimpennya yang tempat jangka nyimpennya panjang itu yang nggak punya. Yang kita punyanya cuma buat 22 hari itu. Cuma punya untuk 22 hari. Sedangkan kita termasuk negara pengimpor minyak, seharusnya idealnya itu kita punya stok itu untuk 90 hari. Kayak Jepang gitu ya? Iya. Jepang idealnya. 90 hari. Iya. Jadi harapannya sih dengan turunnya harga minyak, terus akan merempet ke BBM non subsidi turun juga, artinya beban APBN akan berkurang gitu. Terus selain itu juga dengan penurunan harga minyak ini artinya kan permintaan dolar untuk membayar minyak itu kan akhirnya akan berkurang. Akan kurang kan? Nah, harusnya harapannya akan memperkuat rupiah gitu. Yeah. Artinya ekonomi akan kembali normal lah kita inginnya gitu. Sehingga gejolak-gejolak nggak timbul. Atau mungkin Trump mau nonton Piala Dunia jadi bisa jadi. Mungkin Amerika juga meredakan konflik itu karena Piala Dunia itu kan. Jadi bola mempengaruhi semuanya. Fokus Amerika ini kan dia tuan rumah juga, tuan rumah. Bisa jadi ya. Tapi dengan Iran ini ya, kita kira-kira bisa belajar apa sih dari Iran untuk Indonesia ke depan itu? Bisa belajar bernegosiasi, Bang. Hmm, Betapa menarik. pinternya Iran ini.
bisa menjinakkan Donald Trump yang awalnya keras banget Ya. menjadi tiba-tiba melunak dan hampir semua tuntutan Iran dipenuhi. Belajar cara mempercundangi Israel, ya kan? Israel ini sekarang sedang jatuh beneran. Jatuh tertimpa tangga pula gitu, dipermalukan gitu. Iya. Yang penting adalah nasibnya Benjamin Netanyahu. Kalau ini perang berakhir, kasusnya korupsi diangkat lagi, Oh iya, ya kan? punya kasus korupsi juga dia? Punya. Kalau disidangkan, kemudian divonis bersalah di penjara, dia akan menjadi perdana menteri pertama Israel yang masuk penjara karena kasus korupsi. Nasib karir politiknya juga akan habis. Para analis Israel ini bilang bahwa ini adalah kekalahan Israel terbesar Diserang Iran kemarin itu? dalam perang ini ya. Okay. Karena apa? Tujuan perangnya ini menurut oposisi ya. Oposisi Israel ini tidak satupun tujuan perang Israel yang tercapai gara-gara dealnya Amerika sama Iran. Pertama, tujuan meruntuhkan rezim Iran masih kuat. Ya. Masih kuat. Makin kuat. Makin kuat. Kemudian menghancurkan program rudal balistik. Masih kuat. Masih bisa nyerang. Kemudian penghancuran program nuklir. Nuklirnya masih utuh ini. Ya. Masih utuh kan nanti dinegosiasikan 60 hari ke depan. Stok uraniumnya masih disimpan, yang mau dilobi Trump mau dihancurin itu juga masih debatable setuju atau enggak. Jadi yang dicapai Israel ini apa? Kan nggak ada kan? Ya, malah nggak ada ya sama sekali ya. Makanya kalau dibilang, kalau teorinya ini tujuan perang nggak tercapai berarti kan kalah. Betul. Nah, teori-teori bahwa menang perang mengakibatkan korban besar di lawan besar, itu salah besar. Saya ambil contoh kemarin ya, perang Vietnam. Dulu di Vietnam itu korbannya hampir 2 juta jiwa. Ya. Di Amerika itu paling berapa? 2.000 tentara kalau nggak salah. Kalau logika kan harusnya yang menang Amerika kan. Tapi para sejarawan itu kalau Anda baca hampir semua menyepakati bahwa pemenang perang Vietnam adalah Vietnam. Karena tujuan perang Amerika kan nggak tercapai. Sekarang yang terbentuk adalah Vietnam yang sosialis kan, bukan Vietnam yang yang demokratis. Ya sama seperti di Iran ini, tujuannya nggak tercapai. Tujuannya Israel memang nggak tercapai. Bahkan yang paling tragis dalam list MOU itu, proksi Iran kan tujuannya mau melepaskan proksi Iran tuh, seperti Hezbollah, Houthi, Hamas. Ya. Malah nggak dibahas, nggak dimasukin di list ini. Makanya Israel kan kesel banget nih. Iya. Iya benar. Oke, Pak Udin, kita bisa belajar apa dari Iran, Indonesia nih? Kalau Indonesia ini yang seperti dikatakan Cak Imin tadi ya, kita pertama ini defense, pertahanan ya. Pertahanan itu penting. Kita harus belajar juga soal pertahanan dari Iran ya berarti pertahanan ya harus. Alutsistanya mungkin kerjasama pembuatan rudal juga bisa. Menarik itu. Pindad perlu belajar bikin drone. Harus iya. itu kan. Oh iya benar. Ya, jadi produksi Indonesia ini sebenarnya kan tidak bisa melihat potensi itu. Potensi perang ini kan sebenarnya Pindad bisa membangun industri pertahanan, dia bisa menjual senjata ke negara-negara lain. Tapi itu yang sebenarnya malah tidak dimaksimalkan ya. Jadi misalnya pertahanan Iran ini kan kuat karena drone dan rudal. Betul. India itu sudah membuat
rudal kerjasama dengan Rusia. India dan Rusia kan membuat rudal. Indonesia ini malah membeli buatan India itu. Kenapa seharusnya Indonesia bekerja sama dengan negara-negara yang punya teknologi rudal ya, misalnya tidak harus Rusia, kalau mungkin Amerika mungkin akan protes. Bisa saja kerjasama dengan negara-negara yang lebih netral kayak Eropa atau Ini kalau misalnya kita belajar dari Iran soal bikin rudal dan bikin drone itu kayaknya menarik juga tuh ya. Menarik Ya, itu bisa Bang. sebenarnya. Dan harusnya emang ke arah situ. Ini bukan eranya tank lagi nih. Ini Iya, eranya benar, drone. benar. Dan Jadi bahasa yang dipahami Amerika ini kan bahasa senjata. Dia tidak mematuhi hukum internasional kan, tidak ada yang sekarang hukum internasional kan tidak jalan. Makanya Amerika bisa menculik presiden Venezuela, dia bisa menyerang siapa aja, bisa mengancam Kuba, bisa mengancam Greenland. Artinya bahasa yang dipahami dunia sekarang ini bukan hukum internasional tapi bahasa senjata. Makanya ya Indonesia ini perlu kemandirian dalam pertahanan itu. Tidak harus membeli dari luar ya. Kan sekarang yang terjadi kan lebih tergantung pada pembelian senjata dari luar negeri. Harusnya dia pemerintah bisa mengembangkan produksi senjata di dalam negeri, membangun kemandirian pertahanan. Ya itu nanti akan memperkuat diplomasi misalnya dengan negara lain. Seperti yang terjadi dengan Iran ini kan, Iran kan dipaksa untuk menyerahkan teknologi rudal tapi dia tidak mau. Ya. Makanya terus diserang oleh Amerika, tetapi Iran menunjukkan kemampuannya bahwa dengan teknologi rudal itu dia bisa menyerang balik Amerika maupun Israel. Artinya itu juga bahasa diplomasi. Betul. Bahasa diplomasi sekarang ini kan bahasa senjata. Makanya mau tidak mau itu salah satu pelajaran terpentingnya itu ya memperkuat kemandirian persenjataan di dalam negeri. Itu nanti akan menjadi bahasa diplomasi daripada sekarang ini kan. Menarik. Diplomasinya itu lebih banyak mencari investor asing, tapi kan itu sangat lemah. Mencari investor asing untuk mengambil sumber daya di Indonesia ini kan sebenarnya sesuatu yang sel Indonesia. yang paradok, kalau mau bahasa paradok ya. Betul. Kenapa kita harus mengambil investasi asing untuk mengambil sumber daya Indonesia? Kenapa sumber daya Indonesia tidak diolah sendiri? Bisa untuk ketahanan energi sendiri, ketahanan pertahanan sendiri. Artinya kemandirian di lokal Indonesia itu penting untuk melawan ancaman invasi dari negara lain. Karena kan kenapa Indonesia tidak diinvasi secara militer ya? Karena sudah diinvasi secara ekonomi, kita hanya menjadi pasar artinya. Ya. Tetapi ada kemungkinan ketika nanti mungkin ke depan ini kan situasi dunia ini kan sebenarnya makin tidak stabil ya, karena bahasa yang ada ini bahasa kekuatan senjata. Makanya ada kemungkinan juga Indonesia mungkin akan diinvasi juga oleh orang-orang yang menginginkan sumber daya alam. Ya, kalau udah seperti itu udah warning ya. Tapi sebenarnya arah ke sana memang ada ya sebenarnya. Ya ada, Ini harus dalam strategi politik itu ada semua kemungkinan. semua kemungkinan ada dan itu harus diwaspadai juga ya oleh Yusril kan udah bilang gitu kan. Yusril Isamahendra. Bilang yang mana? Yang Indonesia juga bisa bernasib seperti Venezuela, seperti Iran, benar. di invasi asing. Ya itu mungkin salah satu pelajaran dari perang Iran ini. Makanya kan sebenarnya di perang Iran ini yang belajar dari sana banyak. Cina juga belajar bagaimana cara mengalahkan Amerika. Rusia belajar bagaimana Iran mengalahkan Amerika. Beberapa musuh-musuh Amerika dan orang yang tidak suka dengan Amerika itu belajar dari perang Iran ini, bagaimana Iran mengelola konflik, tidak sampai kalah dalam diplomasi itu. Jadi Dan justru membalikkan keadaan ya. Justru membalikkan dalam diplomasi itu Menjadi kemenangan mereka. Pihak yang menyerang itu memenuhi tuntutan-tuntutan Iran. Menarik. Makanya kan ini ya ada pelajaran-pelajaran yang sebenarnya ini sudah dipelajari oleh Cina, oleh Rusia. Makanya kan
dalam perang ini sebenarnya Cina dan Rusia juga belajar banyak. Jadi kenapa Indonesia juga nggak belajar juga? Makanya Indonesia juga harus belajar nih dari Ya, harus Iran. belajar Dari... Lagi sibuk MBK. Nah. Oke, Mas Anto, apa yang bisa kalau Mas Anto lihat dari perang ini dan kemenangan Iran ini? Kita bisa sebut kemenangan Iran kan ini? Betul. Apa yang kita bisa pelajari dari Iran? Ya, artinya Indonesia harus menyadari bahwa kita ini rentan gitu. Rentan. Dalam artian itu tensi geopolitik berubah sedikit, kita akan langsung berpengaruh gitu. Entah itu dari anggaran, entah itu dari ketahanan energi. Artinya kita harus mulai membangun kemandirian energi sendiri gitu. Jadi Kemandirian energi dengan sumber daya alam yang kita miliki. Gitu. Iya, artinya produksi minyak kan beberapa tahun terakhir cukup stagnan ya. Jadi harusnya itu yang menjadi poin pemerintah sendiri gitu. Walaupun dalam asumsi makro di 2027 lifting migas sendiri kalau nggak salah sebelumnya Banggar dan pemerintah sudah menyepakati kenaikan, walaupun saya agak lupa spesifik angkanya. Artinya kenaikan lifting migas ini harus dipikirkan gimana nih caranya gitu. Kita tahu sumur-sumur migas kita kan udah cukup tua gitu. Artinya kita harus menemukan cadangan lagi sumber-sumber energi yang bisa mengurangi beban impor kita dari luar gitu. Karena kalau kita selalu bergantung pada impor, artinya kita akan selalu rentan dan akan kondisi yang rentan itu akan terulang lagi. Kalau tensi geopolitik kita tahu, kata Bang Den sendiri, gampang berubah gitu. Ya. Ini ya, kita juga harus waspada juga ya dengan situasi ini. Tapi kalau kita kuat itu tadi ya, kita belajar dari Iran, kalau kita kuat, kita bisa menghadapi semuanya ya. Memang ya, kayaknya kembali ke hukum rimba juga ya, di negara-negara ini. Apa tadi, kekuatan senjata Ya, tadi ya? kekuatan senjata, Sebagai bahasa senjata. bahasa senjata sebagai bahasa diplomasi. Itu ngeri sekali ya sebenarnya. Tapi ya memang keadaan seperti itu ya. Iya, situasinya seperti itu. Tapi menarik satu poin lagi. Dengan kesepakatan damai Iran dan Amerika ini, apakah ini menjadi pintu pembuka perdamaian di kawasan Timur Tengah ke depan? Harapannya seperti itu. Nah, yang bermasalah sebenarnya Israel. Israel doang. Israel. Amerika, Iran besok tekan MOU. Israel tiba-tiba nyerang Lebanon lagi secara besar-besaran. Kan Iran marah ini. Karena Lebanon itu masuk dalam porsinya. Masuk dalam list senjata Ya. permanen. Kalau dilanggar, kan otomatis ini kan bisa bahaya ini kesepakatan ini, deal ini. Artinya Iran bisa aja narik diri, ini udah dilanggar kan, nanti perang lagi. Yang diwaspadai adalah Israel ini. Oke. Karena dia punya kepentingan kan. Siapa yang bisa menghentikan Israel? Amerika. Amerika ya, berarti Amerika harus benar-benar ngawasin ulahnya Israel ini ya. Betul. Oke. Memang saya. Israel memang. Dan nanti MOU ini kan harus Iran kan minta terikat, Bang. Harus disahkan di resolusi Dewan Keamanan PBB. Ya. Dan PBB sudah bersedia kan atas itu? Besok bisa diteken dulu, baru Disahkan di disahkan. PBB. Nanti prosesnya seperti apa? Nah, lagi-lagi nih, nanti keberpihakan Amerika ke Israel gimana ini? Apakah sama seperti era sekarang atau berubah lagi? Oke. Karena Ini kan juga menarik gitu ya ke depannya. Kita harus waspada juga. iya, karena Amerika kan juga pemegang veto DKPBB nih. Bisa aja kan tiba-tiba Amerika membelot lagi ke Israel, Ngeveto lagi gitu veto lagi kan. Kacau lagi kan, dunia perang lagi kan. Iya. Oke. Memang sih ya, kita konflik ini memang seru juga untuk dibahas dan kayaknya bakal panjang lebar tuh kalau misalnya kita hentikan dulu nih diskusi pada kesempatan kali ini.
Dari Washington hingga Teheran, dari Selat Hormuz hingga SPBU Indonesia, semuanya ternyata saling terhubung. Nah, ini menarik karena perdamaian yang terjadi ribuan kilometer dari Jakarta bisa menentukan harga energi, inflasi, bahkan isi dompet masyarakat Indonesia. Kita cukupkan dulu Sindoskop kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.